Paus Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak Paus ini? Dia lebih bejat dari pejinah. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah. Seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan, diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Ya. Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina. Sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang, dan suami istri orang itu membunuh Paus Yohanes yang ke-12 ini dan mati terbunuh saat berzina. Salve semua ya, terutama khusus untuk Pak MYM ya. Pak MYM itu mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Romo Patrice dan Romo Alphonse karena Romo Patrice dan Romo Alphonse membidatkan saudara-saudara Protestan. No, Pak MYM jangan sengaja putar balik. Kamu itu tahu bahwa Konsili Trento sudah menganatema Protestan. Kamu tahu tapi kamu tipu, kamu pengikut kan? Kamu pikir hanya saya dan Romo Alphonse dan Romo lain tidak tahu tentang Konsili Trento? Sorry to say. Mau contoh, Kanon 2 dari Konsili Trento menyatakan bahwa konsubstansiation sebagai doktrin yang keliru. Barang siapa berkata bahwa substansi roti dan anggur tetap ada di dalam sakramen Ekaristi yang kudus bersamaan dengan tubuh dan darah Yesus, dan menolak perubahan yang ajaib dan tunggal menjadi keseluruhan substansi roti menjadi tubuh Kristus dan keseluruhan anggur menjadi darah Yesus, dan rupa luar dari roti dan anggur saja yang tertinggal seperti yang disebutkan oleh Gereja Katolik sebagai transubstansiasi, biarlah dia menjadi anatema. Coba periksa Pak pendoktrin dong. Yang pertama saya sudah selesai 66. Anatema. Tanya semua Romo. Hanya mereka toleransi dan kalian mau ajarkan heresi terus. Tapi jangan datang korek Katolik. Sekarang naik kenakan. Lalu kamu ajak debat terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Kamu ajar heresi, ajar di situ. Saya sudah bilang. Gitu. Siapa mau tertarik dengan heresi kamu, mau ikut silahkan. Bahkan orang Katolik yang terjebak dengan heresi kamu silahkan. Saya tidak punya kepentingan untuk mendebat. Begitu. Urusan kamu karena menolak otoritas gereja untuk menyelesaikan perselisihan doktrin untuk selamanya, kamu disiksa untuk tiap hari hanya urus debat sana sini. Dengan Islam kah? Perang salib dan perang Lepanto itu Protestan tidak ada. Perang Lepanto itu Protestan ada, tapi ngumpetnya kemana? Baru keluar dari Katolik kan, jadi malu mau gabung dengan Katolik supaya lawan ini Ottoman waktu serang ini apa itu. Sekarang baru keluar mau pi debat dan mereka. Kamu ada dapat hasil apa dari debat itu? Ya. Mereka saja bingung, ini mau masuk Kristen yang mana? Kristen variasi terlalu banyak, heresi terlalu banyak. Makanya kamu kumpul semua bikin konsili supaya menganatema gereja Katolik apa? Ternyata tidak bisa kan? Kamu tidak punya otoritas Pak EBM. Kamu itu angkat diri sendiri untuk mengajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau saya bilang dari otoritas gereja, berhenti tipu-tipu. Begitu. Berani ke tidak? Kamu ikut Calvin lalu datang paksa diri mau lawan gereja Katolik. Kamu pikir semua Romo tidak tahu bahwa Protestan itu bidat? Kamu pikir semua pastor di seluruh dunia tidak tahu bahwa gereja Katolik sudah menganatema Protestan? Sehingga kau bilang saya dan Romo Alphonse saja. Ya. Beritahu itu Paus Deki, kamu dua gandengan jadi Paus Calvinis, kalian dua kan reform. Ya kamu apa? Kita mau perang 30 tahun lagi kan? Supaya kemudian Westphalen lagi kan? Kamu bicara begitu, omong begitu. Bidat ya bidat, harus terima, besar hati terima. Itu konsili. Tiap kali kamu mau ambil konsili untuk membenarkan bidat kamu ambil konsili. Tapi begitu konsili Trento kamu sengaja tidak tahu. Mengajar. Ajar itu jujur terus terang kepada kaum pengikut. Ya. Dan pengikut Protestan jangan terlalu ini. Kamu terlalu apa? Menolak otoritas tapi mau tunduk kepada Paus MYM dan Paus Deki. Protestan ini memang merusak kekristenan. Saya sudah ulang kali omong. Merusak kekristenan. Banyak orang menjadi relatif indiferen dan agnostik dan tergantung dari perdebatan saja. Tiap hari yang mau nonton YouTube mau cari orang debat saja. Itu beriman model apa yang tergantung dari kabut sofisme yang dihasilkan oleh Protestantisme.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kita ketahui bersama, ini sedang heboh teman-teman ya. Sedang heboh perseteruan antara Katolik melawan Protestan yang diwakili oleh Reform. Dalam hal ini, yang maju adalah Romo Patris Allegro melawan Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Terus yang lain juga ikutan tentunya. Ya, ada lagi Romo yang lain, dan juga ada lagi pendeta-pendeta yang lain. Jadi perseteruannya ini makin panas teman-teman. Saling bongkar-membongkar, saling membuka aib. Saking panasnya teman-teman, banyak sekali orang-orang Kristen yang lain juga ikut mengomentari, bahkan mengatakan, kalau perseteruan ini terus dilanjutkan, kalau saling serang ini terus dilanjutkan, maka akan banyak orang-orang Kristen awam yang kebingungan. Akan banyak orang-orang Kristen awam mempertanyakan imannya. Dan menurut saya ini satu hal yang bagus. Karena apa? Karena ini akan membuka tabir yang selama ini ditutupi. Kita tahu, banyak hal ya yang jemaat awam itu nggak ngerti, nggak tahu. Bahkan sampai sekarang, kalau teman-teman survei, teman-teman cek, mayoritas orang-orang Kristen tidak tahu beda Katolik dan Protestan. Terutama dari kalangan Protestan. Pengetahuan mereka tentang Katolik sangat rendah. Sangat rendah ya. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik agak mendingan, karena mereka ada kelas namanya katekisasi. Dan semua orang Katolik diwajibkan ikut kelas tersebut. Sehingga pengetahuan mereka tentang dasar-dasar sejarah-sejarah Kristen mereka tahu. Ini beda dengan Protestan. Protestan biasanya waktu kecil ikut sekolah minggu. Ya, ikut sekolah minggu. Di sekolah minggu pun lebih banyak bermainnya. Lebih banyak kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada di Bible. Tidak membahas tentang skisma, perpecahan gereja, ya sejarah kelam gereja, nggak dibahas di situ. Begitu besar, jadi jemaat biasa. Bahkan yang full-timer pun, banyak yang tidak tahu tentang sejarah. Ya, kita bisa lihat teman-teman. Zaman sekarang saja, kelas pendeta teman-teman, itu juga nggak ngerti. Sudah banyak sekali contoh-contoh pendeta saat ditanya, Trinitas itu apa? Membulat dia. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kristen Trinitas. Tapi dia nggak bisa jelaskan Trinitas. Malah dia jelaskan oneness. Contohnya kemarin, Pastor Michael Gunawan. Seorang pendeta di gereja 1 jam saja, Surabaya. GSJS Surabaya, gereja 1 jam saja. Itu gereja besar. Jemaatnya ribuan. Ribuan teman-teman. Bahkan kalau ditotalin puluhan ribu. Sekali kebaktian yang nonton, yang mendengarkan, yang datang, itu ribuan. Tapi dia menjelaskan Trinitas kacau. Kacau, bro. Dan memang terbukti. Banyak sekali pendeta-pendeta dari denominasi Protestan tidak mengerti Trinitas. Bahkan menurut pengamatan saya ya, banyak pendeta-pendeta yang Protestan ini, pengetahuannya malah kalah dengan jemaat awam Katolik. Banyak. Karena di Protestan kita lihat belakangan ini, yang penting itu jago ngomong, jago retorika, bukan akademik. Jadi kalian harus bedakan, ada orang, dia sebenarnya ilmunya kosong, ilmunya sedikit, tapi pintar ngomong, pintar retorika, pintar meyakinkan orang, maka audiensnya banyak, maka pengikutnya banyak. Ada orang, dia pintar akademis, tapi dia menjelaskannya bertele-tele, nggak pandai untuk mengajar, sehingga membosankan dan orang nggak suka mendengarkan pengajarannya. Dan kalau kita lihat, banyak kan Katolik memang seperti itu teman-teman. Banyak orang Katolik yang lebih ke arah akademis, ilmunya bagus, tapi penyampaiannya kurang. Jadi di sini kita bisa lihat bedanya ya. Terus kalau ditanya apa beda Katolik dan Protestan, ini dua agama yang jelas-jelas sangat berbeda. Dua agama yang berbeda, teman-teman. Walaupun sama-sama menyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhannya, tapi menurut orang Katolik, Yesus yang mereka sembah beda dengan Protestan. Kenapa? Karena konsep keselamatannya beda. Konsepnya beda semua, teman-teman. Cara masuk surganya beda. Setelah kematian, apa yang terjadi beda juga. Jadi ini benar-benar agama yang beda, totally different. Bagi teman-teman yang pingin tahu Katolik Protestan, silakan search saja. Saya sudah berkali-kali juga sampaikan ya, nggak mungkin lagi di sini nanti terlalu panjang. Tapi yang pasti ini bukan hanya sekedar patung dan non patung, nggak sesimpel itu teman-teman.
Ya, nggak sesimpel itu. Kalau nggak ribut nih sekarang. Kalau nggak berantem. Kita lihat belakangan ini, Romo Patris ya, itu membongkar siapa itu Martin Luther. Terus menyampaikan, ini Protestan ini, reformasi gereja, tapi kita bisa lihat hasil reformasinya terjadi perpecahan yang lebih banyak. Jadi perpecahan itu selalu mengatasnamakan bahwa mereka memperbaiki kesalahan dari pendahulunya. Setiap tahunnya muncul denominasi baru. Protestan sudah berdiri 500-an tahun. Ya, 500 tahun teman-teman, baru 500 tahun. Dan sudah menghasilkan kurang lebih 50-an ribu denominasi. Dan terus bertambah setiap harinya. Setiap waktu bertambah. Luar biasa. Dan yang baru muncul selalu mengatakan dia lebih benar. Contoh, Advent. Begitu Advent muncul, dia mengatakan bahwa Kristen sebelumnya salah. Karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Mereka beribadah di hari Minggu, salah. Harus kembalikan. Itu waktu Advent muncul. Begitu karismatik muncul, karismatik bilangnya apa? Tanda orang beriman, tanda orang dipilih Tuhan, itu harus bisa berbahasa roh. Harus bisa melakukan mukjizat. Beda lagi. Mereka saling mengkoreksi. Itu faktanya. Ya, jadi nggak sesimpel itu ya teman-teman ya. Dan di sini poin yang ingin saya sampaikan dalam konten ini adalah pembalasan dari pendeta MIM yang mengatakan bahwa orang Katolik ini salah. Katolik ini salah teman-teman. Kita tahu di Katolik, dasar iman mereka, fondasi iman mereka, bukan hanya Bible. Protestan, sola scriptura. Dasar iman mereka hanya Bible. Semua back to Bible. Kalau Katolik enggak. Katolik dasar imannya ada 3. Bible, tradisi suci, dan juga magisterium. Kenapa ada 2 lagi? Ya karena memang mereka duluan teman-teman sebenarnya. Protestan hanya membuang 2 yang lain. Jadi yang membuat ini semua, dasar iman ini yang pertama Katolik. Kalau Protestan kan melanjutkan dan membuang 2 lagi. Karena menurut Protestan, magisterium nggak bisa dipegang. Magisterium adalah pemimpin-pemimpin, pengajaran-pengajaran. Ya, istilahnya sanad-sanadnya. Tingkatan-tingkatannya. Menurut orang-orang Protestan, terutama Martin Luther sebagai pendirinya, magisterium salah. Karena paus itu bisa salah. Tapi bagi Katolik, paus tidak salah. Karena paus, jabatan kepausan itu adalah jabatan yang bersanad langsung ke para rasul. Mereka adalah gereja apostolok. Mereka adalah gereja yang memang didirikan oleh Yesus sendiri. Jadi pengajarannya itu bersumber, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ada orang mengajar tanpa hak. Karena kalau dia tanpa hak, tanpa otoritas mengajar, itu bisa sembarangan. Sembarangan dan asal. Dan kita bisa lihat, banyak sekarang ya, modal cuman baca, modal cuman koar-koar di medsos, tiba-tiba dia jadi pengajar. Dia menjadi perwakilan Yesus di dunia, luar biasa. Nah, kalau Katolik enggak. Karena menurut Katolik, yang namanya Bible aja, itu dibuat oleh bapak-bapak gereja. Duluan ada yang namanya tradisi suci, duluan ada yang namanya magisterium, sebelum Bible. Malah Bible itu yang terakhir. Ya, Bible itu yang ketiganya. Yang pertama magisterium dulu. Wewenang untuk mengajar, wewenang untuk menjelaskan siapa Yesus, menjelaskan apa itu iman Kristen. Itu dipegang oleh Katolik. Baru tradisi suci. Ya. Baru dari hasil itulah mereka membuat yang namanya Bible yang dipakai oleh orang Protestan juga. Nah, tetapi ini dilawan teman-teman, dilawan oleh MIM. MIM langsung bongkar-bongkaran data teman-teman. Wah ini seru nih. MIM langsung bongkar-bongkar data bahwa banyak paus-paus yang cacat, paus-paus yang hidupnya nggak benar, paus-paus yang jahat sekali, bejat sekali. Jadi menurut dia magisterium salah. Ini buktinya kan begitu. Ini yang disampaikan. Kita dengarkan dulu. Di website dari apa ini ya? Vatican Tours ya. Saya tidak tahu punya siapa ini saudara. Tapi dia menulis satu artikel, ini judulnya begini saudara. Sudah kelihatan ya saudara ya? Ya sudah tampil ya. Dia menulis satu artikel yang judulnya adalah Who were the worst popes in history? Siapa paus-paus
terburuk di dalam sejarah. Nah, maka dia menulis ada Paus John yang ke-7 yang ada John yang ke-7, sorry, John yang ke-12, ada Boniface yang ke-8, ada Benedict yang ke-9, ada Alexander yang ke-6, begitu ya. Ini macam-macam saudara ya. Ya, mungkin saya tidak mau berlama-lama di sini saudara. Saudara bisa akses sendiri nanti ya ini ya. Vatican City Tours ya, .it ya. Ya, silakan saudara akses sendiri nanti ini ya. Saya mau menampilkan dari CNN dan itu yang saya mau bahas saudara. CNN ini saudara adalah salah satu media terbesar secara internasional. Itu adalah media sekuler saudara. Sehingga saya berharap ketika mereka menilai, mereka menjadi lebih seimbang ya ketika menilai para paus ya saudara ya. Jadi saya share screen sekarang mengenai artikel yang ditulis oleh CNN. Nah, ini yang kita bahas saudara ya. Judulnya ini saudara adalah 8 of ya the worst popes in church history. 8 dari paus yang terburuk di dalam sejarah gereja. Ini ditulis oleh seorang yang namanya Drew Kahn dari CNN. Ya, ini artikelnya ini diunggah pada bulan April tanggal 15 tahun 2018 ya, saudara, masih baru ya. Yang pertama itu saudara Paus Alexander yang ke-6. Ya. Ya, dia lahir di Valencia, Spanyol pada tahun 1431 ya. Ya, mungkin kita baca saja what he did ya, apa yang dia telah lakukan. Ya, ada di sini saudara, what he did. Saudara tak lihat ya. To this day, ya, the Borgian name is synonymous with scandal because of this guy's rule ya. Yeah. There was controversy from the start with Pope Alexander VI ya. A wealthy Spaniard who allegedly bought the papacy by bribing his fellow electors. Ya, saya jelaskan ini maksudnya begini saudara ya. Dia ini membeli saudara ya. Untuk menjadi paus dia membeli, dia membayar. Ya, bribe itu menyuap ya. Dia menyuap teman-teman pemilihnya itu, electors ya, his fellow electors. Jadi dia menyuap agar mendapatkan posisi paus saudara. Nah, ini skandal saudara ya. Ya, mungkin saya baca lagi ya. Alexander also saw no problem appointing many of his relatives to position of power or killing of rival cardinals to claim their valuable property for himself. Dia juga ternyata ini apa namanya menggunakan atau untuk semua keluarganya itu relatifnya saudara, family-familinya itu diberi posisi dan kuasa saudara. Nah, ini namanya kalau di Indonesia itu apa ya saudara? Nepotisme saudara ya. Ini paus sangat nepotisme ya. Ya. Dan dia tidak segan-segan untuk menutup, untuk membungkam rival-rivalnya saudara, kardinal-kardinal yang tidak cocok dengan dia tidak segan-segan untuk apa namanya membungkam mereka. Nah, ini sangat suci ya saudara ya. Paus yang sangat suci saudara ya. Ya, kita lanjut sedikit ya. And he was apparently quite the latest man, fathering several children with his many mistresses. Ya, ini penyelewengan juga terhadap anak-anak ini saudara ya. Kasihan sekali juga ya saudara ya. Fathering several children with his many mistresses ya. Ya, baik, itulah Alexander ya saudara ya. Pope Alexander yang ke-6. Sekarang Stephen ya. Stephanus yang ke-6. Dia ini lahir pada tahun 896 atau 897 ya, sekitar bukan time in power ini ya. Time in power maksudnya ketika dia menjadi paus ya. Sekitar Mei 896 sampai Agustus 897 ya. Nah, apa yang dia lakukan ya? Mungkin saya pilih-pilih aja saudara ya. Ya, ini mungkin yang bagian tengah ini ya. When Stephen came to power, Formosus had already been dead for months, but having his enemy 6 feet under was enough punishment for the new pope. He ordered the rotting corpse exhumed, redressed in papal robes, and placed on the throne to face trial. Wow, ini kejam sekali saudara ya. Orang sudah mati ini saudara. Ya, tapi diperlakukan seperti itu ya. He ordered the rotting corpse exhumed, redressed in papal robes, and placed on the throne to face trial. Kok bisa sekejam itu ya saudara ya? Ya, ini tindakan barbarian luar biasa, saudara ya. Ini tindakan barbarian luar biasa. Jadi seorang yang sudah meninggal, sudah mati, saudara ya, diperlakukan, dipermalukan begitu, saudara. Ya, dihina sedemikian rupa ya. Ya. Seorang paus yang mendahului dia. Ya, mungkin saya baca bagian atas ya, biar lebih jelas konteksnya. Pope Stephen yang ke-6 ini, saudara, did not have a chummy relationship with his predecessor, ya. Pope Formosus, ya. Ya. Ya, jadi dia sangat membenci ini yang
paus pendahulunya, saudara, diperlakukan secara kejam dan secara sangat tidak manusiawi. Baik, kita lanjut, saudara. Paus Boniface yang ke-8, ya. Dia lahir pada tahun 1235, ya, 1235, dan masa kekuasaannya itu 1294 sampai 1303, ya. What he did, ya, apa yang dia telah lakukan? With his my way or the highway approach to the papacy, Pope Boniface yang ke-7 ini, ya, saudara, had a knack for starting fights. Dia rupa-rupanya ini pakai jalan pintas untuk duduk sebagai paus, saudara. Itu ada istilah highway di situ, saudara, ya. Untuk ya pokoknya pakai jalan pintas lah untuk mempunyai kekuasaan seperti itu, ya. Among his many enemies was the writer Dante Alighieri, ya. Ini Dante ini adalah satu penyair yang sangat terkenal, saudara. Seorang penyair yang sangat terkenal, saudara, ya. Dante ini, saudara, ya. Dan ini adalah musuh dari paus Boniface ini tadi, saudara. Whose criticism, maksud saya baca ulang, ya. Among his many enemies was the writer Dante Alighieri, whose criticism of the church led to his exile from Florence, Italy, and the hands of Boniface's cronies. Jadi dia dibuang ini, saudara, ya, karena dia terlalu banyak kritik, dia akhirnya dibuang, ya. Ya, dibuang dari Florence, ya, tempat kediamannya begitu, ya, daerah asalnya begitu, Florence. Ya, baik, saudara. Apalagi ini mungkin saya pilih-pilih, ya, saudara, karena kita tidak mungkin membahas semua, ya. Ya, mungkin kita langkaui aja ini, ya. Urbanus yang ke-6 ini sekarang. Paus Urbanus yang ke-6. Itu lahir di Italia itu pada tahun 1318. Dan masa kekuasaannya itu tahun 1378 sampai 1389. Ya. Apa yang dia telah lakukan, saudara? Mungkin saya baca aja. When your tenure tears the church in two, consider your spot on the not a great pope least secured. Pope Urban VI election in 1378 triggered the Western Schism. Ini maksudnya ini, saudara, waktu pemilihan Paus Urbanus ini, saudara, yang ke-6 ini, saudara, itu menimbulkan atau men-trigger, ya, memicu perpisahan atau skisma di dunia barat, ya, di Eropa lah begitu, ya. Also known as the time when there were 2 and later 3 competing popes claiming the title of the church leader, a la Game of Thrones. Urban also had no problem using violence to dispatch his enemies. Jadi pada zaman ini juga, pada zamannya Urbanus ini, saudara, Urbanus yang ke-6, ya, dan sesudahnya, ya, saudara, ada 3 paus yang compete each other, ya, yang saling berkompetisi, saudara, ya, dan membuat klaim bahwa mereka lah itu pemilik tahta sesungguhnya begitu, ya. Ya, oke lah itu, ya, kita lanjut, ya. Dikatakan di bawahnya ini, Urban also had no problem using violence to dispatch his enemies. Jadi dia ini tidak mempermasalahkan, kita boleh katanya melakukan violence, kekerasan, ya, untuk menghancurkan musuh-musuh begitu, ya, untuk membungkam musuh-musuh begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Urbanus ini, saudara. Jadi seorang yang kejam juga. Leo ke-10 sekarang. Lahir di Italia pada tahun 1475. Masa kekuasaannya adalah tahun 1513 dan 1521. Ini paus di era Martin Luther ini, saudara. Mari kita coba teliti dia ini, saudara, ya. Paus Leo, ya, yang ke-10, ya. Ini paus terkenal bagi orang-orang Protestan karena dialah paus yang berkuasa di era Martin Luther, ya. Dialah paus yang mengatakan siapapun yang bertemu dengan Luther di jalan boleh membunuh dia karena Luther adalah bidat yang sangat berbahaya begitu, ya, saudara, ya. Kita baca dulu, ya, saudara, ya. Mungkin langsung ke sini, ya, di kursor ini. He funded some of the Renaissance most famous artwork, but his big spending drove the church finances deep into the red. Ini deep into the red ini, ya, agak sedikit itu istilahnya itu kalau bahasa Inggris itu idiom, ya, saudara, dan saya tidak semua idiom saya memahami, saudara, ya. Saya jujur aja, saya terus terang, ya, saudara, tapi saya kira-kira maksudnya ini. Jadi begini, maksudnya ini begini. Dia itu mendanai, he funded some of the Renaissance most famous artwork. Dia mendanai karya-karya seni yang sangat terkenal itu di era Renaissance, ya. Saudara tahu era Renaissance itu adalah era yang terjadi sebelum reformasi, itu munculnya sekitar tahun 1200-an, saudara, 1200-an Masehi, ya. Misalnya di Italia itu, saudara kenal, mungkin pernah dengar yang namanya itu Petrarca, ya. Petrarca ini adalah seorang seorang humanis, ya, seorang yang merupakan tokoh Renaissance yang sangat terkenal. Dan nanti kalau di Eropa Belanda misalnya itu muncul nanti pada era reformasi itu seseorang yang namanya Erasmus, ya. Itu adalah tokoh-tokoh Renaissance mereka ini, tokoh-tokoh humanis, ya. Seperti itu, ya. Dan Paus Leo ini itu mendukung, mendanai, ya, mensponsori proyek-proyek Renaissance ini, ya, yang
sifatnya itu karya seni yang terkenal begitu ya. Kalau saya ini sih no problem ini ya, asal dananya itu benar ya, dananya itu diperoleh dengan benar ya. Saya kira tidak masalah ya itu ya. Kalau memang karya seni yang sangat bagus yang bersumbangsi bagi kemanusiaan ya, no problem ya. Tetapi dikatakan apa lagi di sini? But his big spending ini maksudnya ya pendanaan yang sangat besar itu saudara, pengeluaran yang sangat besar itu drove the church finances deep into the red. Nah ini yang saya bilang tadi, ini idiom ini yang bagian terakhir ini, tapi ini jelas maksudnya adalah menyebabkan problem di dalam keuangan gereja. Ada problem dalam keuangan gereja karena dia tadi menggunakan banyak uang untuk mendanai proyek-proyek prestisius dari Renaissance, khususnya karya-karya seni ya. Mari kita baca lebih lanjut. To help balance the books, saudara tahu maksudnya? Ya buku, the books ini maksudnya ini buku-buku itu ya, catatan keuangan lah itu ya. Untuk bisa balance itu nanti antara pengeluaran dan pemasukan di buku keuangan ya. He relied heavily on the sale of indulgences. Nah, untuk bisa memperoleh dana yang besar supaya pengeluaran dan pemasukan bisa seimbang, saudara, di dalam pembukuannya, maka dia sangat bersandar pada penjualan surat-surat penghapusan siksa. Nah, ini yang diprotes oleh Martin Luther, saudara. Which is forking over money to the church to buy forgiveness for sins, or say, to get a debt relative out of purgatory. Ya, purgatory. Ya inilah saudara, faktanya. Jadi supaya mendapatkan uang yang sangat banyak, yang mau tidak mau, pengampunan dosa itu dijual, saudara, melalui indulgensis tadi, surat-surat penghapusan siksa. Dosa-dosamu akan diampuni, dan dosa-dosa kerabatmu yang ada di purgatori juga diampuni, dan yang paling mengerikan itu yang dilakukan oleh Johann Tetzel di Jerman ya. Sampai-sampai dia mengatakan ketika koin pembelian indulgensis itu jatuh ke kantong tempat pengumpulannya, begitu ada bunyi kling begitu, langsung roh-roh daripada relatif atau familimu yang ada di purgatori itu melompat ke surga begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Leo, saudara. Leo yang ke-10 ya. Mari kita baca lagi sedikit, saudara. You might remember from history class that kelas sejarah begitu ya. You might remember from history class that this pay for penance scheme angered many ya, including Martin Luther, whose 95 theses sparked the Protestant Reformation and tore apart the Catholic Church. Ya, kebijakan keuangan yang keterlaluan ini sampai karena pengeluarannya besar dan demi balance-nya pembukuan itu supaya pengeluaran dan pemasukan seimbang, sampai menjual indulgensis, sampai menjual penghapusan dosa dan penghapusan siksa di purgatori. Ini menimbulkan kemarahan banyak orang, termasuk Martin Luther, yang 95 tesisnya itu kemudian memunculkan reformasi Protestan yang tore apart ini bahasa ekstrim ini ya, yang mencabik ya, mencabik gereja Katolik. Jadi saudara, itulah skandal dari Leo yang ke-10 ini, saudara. Sangat ambisius dalam hal keuangan, mendanai proyek Renaissance, tapi gereja kurang uang, gereja tidak mampu membiayai proyek ambisiusnya, akhirnya dijuallah indulgensis untuk mendapatkan uang. Luther protes. Ini salah satu yang memicu Luther protes ya. Sekarang ini saya sudah berapa jam saya bicara ini, saudara ya. Ya, saudara masih mengikuti saya ya atau sudah ngantuk ya? Kita coba kupas lagi Paus John yang ke-12. Yohanes yang ke-12 ya. Dia lahir tahun 937 dan berkuasa tahun 955 sampai 964. What he did ya. He was only about 18 when he became pope. Wow. Baru berumur 18 tahun ketika dia menjadi paus. Apa yang diharapkan dari seorang anak remaja? Anak belum cukup umur. Kalau di Indonesia, konteks Indonesia, apa yang kita harapkan dari anak SMA ini? Umur 18 tahun itu baru lulus SMA ya? Atau masih kelas 3 SMA itu, saudara? Apa yang kita harapkan? Masih remaja. Ya, mari kita lanjut membaca ya. He was only about 18 when he became pope, and history claims that John 12 ran the church in a way you would expect from a hormonal teenager with enormous power. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ya, intinya tadi apa? Apa yang kita harapkan dari seorang anak remaja 18 tahun, saudara? Ya, di sini dikatakan John 12 ya, ran the church in a way you would expect from a hormonal teenager ya, hormonal teenager ya. Ya, reaksi hormonal anak-anak remaja seperti itu, saudara ya. Yang berkuasa, gimana Anda membayangkan itu, saudara? Mari kita lanjut. From most accounts, it sounds like the papal place under John 12 was part Rousseau's Fred Party, part CD brother. Fred Party ini, apa ini maksudnya? Pesta gila-gilaan ya?
Ya, mari kita lanjut aja saudara ya. Dijelaskan di bawahnya. Whichever version you believe ya, versi apapun yang Anda percaya dari sejarah ya. John 12 was definitely not celibate. Nah, itu intinya saudara ya. Ini yang menjelaskan Fred Party yang saya baca di atas tadi ya. Which version you believe ya, versi sejarah apapun yang Anda percaya, faktanya adalah ya, the fact is John 12 was definitely not celibate. What does it mean? Dia ini tidak selibat, saudara. Katanya Paus harus selibat. Klerus Roma Katolik harus selibat. Romo-romo harus selibat. Kardinal, uskup harus selibat. Tapi faktanya John 12 ini, Yohanes yang ke-12 ini, saudara, tidak selibat. Berarti dia punya wanita-wanita simpanan. Saya baca selanjutnya. Ya, ini penjelasan daripada Fred Party di atas tadi, saudara. And legend has it he died of a stroke doing what he loved with another man's wife. Wow. Ya, ini sangat mengerikan, saudara ya. Dan diketahui bahwa dia meninggal karena stroke, of a stroke, doing what he loved with another man's wife. Ya, ini intinya ini dia meninggal karena sedang berzina dengan istri orang. Ya, itu intinya, saudara. Dia meninggal pada saat sedang berzina dengan istri orang. Inilah Paus, siapa tadi ini? Yang saya hafal betul cuma Paus Leo yang 10 ya, saudara ya. Itu saya selalu ingat itu ya, karena itu langsung ingat reformasi, langsung ingat Calvin ya, langsung ingat indulgensis dan lain sebagainya. Ini Yohanes yang ke-12, saudara. Mungkin satu lagi kita cukup ya, saudara, dan saya akan sedikit memberikan komentar saya dan saya hentikan live streaming ini. Paus Benedict yang ke-9. Ya. Dia lahir tahun 1012 dan berkuasa pada tahun 1032 sampai 1044. What he did ya? A demon from hell, and so vile, so foul, so execrable that she shuddered to think of it, are just a few of the kind words future saints and other popes have used to describe Pope Benedict IX. Wow, dia digambarkan sangat-sangat mengerikan, saudara. A demon from hell. A demon from hell. Demon, saudara tahu demon ya? Demon. Roh jahat ya, roh jahat. Roh jahat dari neraka begitu ya. Yang baik kita lanjutkan pembacaannya, saudara. This Pope held the position 3 different times. Oh, ternyata dia menjadi paus itu pada 3 saat yang berbeda ya, saudara. Ternyata dia dipilih 3 kali mungkin maksudnya dia. And was kind of like a really bad cold that the church couldn't get rid of. Kita lanjut. His first spell as Pope ended with him fleeing Rome after a citizens' rebellion erupted over his violent behavior. Ternyata waktu kekuasaan pertamanya itu, saudara, dia terpaksa melarikan diri dari Roma. Melarikan diri dari Roma karena penduduk-penduduk Roma memberontak akibat dari violent behavior. Apa namanya? Tingkah lakunya yang violent itu, yang apa? Yang keras begitu ya. Tingkah lakunya yang saya jadi lupa bahasa Indonesia, saudara. Inilah ya. Ya, tingkah lakunya itu yang keras begitu, yang kejam begitu ya, violent ya. Kita lanjut ya. He then came back into power for a second stint, but sold the papacy to his godfather, who became Pope Gregory VI. Ya. He then came back into power. Jadi dia menjadi paus kembali, saudara, setelah melarikan diri tadi akibat tindakannya yang violent ya, yang kejam begitu ya, brutal ya. Dia kembali berkuasa, saudara, untuk kedua kalinya. But sold the papacy to his godfather, who became Pope Gregory VI. Tetap kemudian dia menjual kuasa kepausannya, jabatan kepausannya kepada orang lain, saudara. Yang kemudian menjadi Paus Gregory yang ke-6. Itu masa kekuasaan yang kedua ya. Dia kemudian jadi paus kembali, tapi kemudian menjual itu. Ternyata dia mata duitan juga, saudara. Sehingga dia menjual jabatan kepausannya kepada Paus Gregory yang ke-6 ya. But Benedict was still not finished. Tapi dia belum selesai, masih ada apa namanya kesempatan ketiga dia menjadi paus, saudara ya. He returned to Rome years later, reclaimed the throne, and then lost it again after German armies finally chased him out of Rome for good. Dia kemudian datang lagi dan berkuasa lagi sebagai paus, saudara. Tetapi kemudian datanglah tentara-tentara Jerman yang akhirnya menghalau dia dari Roma, dari posisi dan jabatan kepausannya. Itulah Benedictus, saudara. Masih ada yang lain, saudara. Ada Paus Sergius yang ketiga. Ya, ini yang terakhir ya. Tapi saya pikir nggak perlu lagi, saudara. Saya sudah banyak waktu, saudara. Jadi ini fakta-fakta sejarah bahwa para paus itu, saudara, bukan manusia yang infallible, yang inerrant, tapi mereka juga adalah manusia-manusia berdosa, sama seperti kita semua. Sama seperti saya, saudara. Sama seperti semua orang. Bahkan kelakuan mereka jauh lebih buruk daripada jemaat-jemaat Kristen yang awam. Bayangkan ada yang mati saat berzina.
Ada yang memperjualbelikan posisi kepausan. Ada yang melakukan kekerasan, membunuh, ya, demi kekuasaan dan lain sebagainya. Ada yang pelecehan seksual. Ya, jadi itulah faktanya, saudara. Itulah faktanya, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Dan poin saya di sini bukan membela Protestan bahwa Protestan tidak ada skandal, bukan itu, karena di Protestan pun ada skandal. Tapi yang saya maksudkan di sini poinnya pentingnya adalah apa? Jangan pernah meninggikan seseorang. Jangan pernah mengangkat seseorang, kemudian dijadikan paus, dijadikan kepala gereja, dijadikan wakil Kristus satu-satunya di dunia, yang perkataan ex katedranya infallible, tapi ternyata para paus juga manusia biasa, yang juga tidak luput dari cacat, kesalahan, dan dosa. Saya hanya mau membuka mata-mata saudara sekalian. Sadarlah, manusia hanyalah manusia. Hanya Kristus yang tinggi, hanya Kristus yang mulia, hanya Kristus yang supreme, hanya Kristus yang suci, hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kepala gereja, tidak ada yang lain. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Jadi itulah penjabaran dari pendeta MIM, di mana dia mengatakan magisterium ya pasti salah, karena sejarah mencatat banyak sekali paus itu diisi oleh orang-orang bejat dan tidak bermoral. Bahkan sampai ada yang meninggal atau dibunuh ya, dibunuh saat berzina dengan istri orang. Paus loh teman-teman, bayangkan. Sedangkan bagi orang Katolik, paus itu adalah jabatan yang paling tinggi, paling sakral lah. Kalau dia bilang A, A lah mereka. Bahkan bisa dibilang itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Bagi Katolik, paus adalah perwakilan resmi Yesus di dunia. Jadi ini memang bertentangan. Ya, bertentangan sekali. Karena menurut Martin Luther, nggak bisa seorang manusia diberikan otoritas terlalu tinggi. Nggak benar. Bahaya. Betul tidak? Ini ibaratnya gini. Ini ibaratnya yang satu lebih ke arah, wah ini otoritas, kayak komunis jadinya gitu ya. Mungkin jadi kayak komunis gitu. Powernya terlalu kuat, bahaya. Dia bisa suka-suka. Ya, dia bisa suka-suka, dia bisa zolim jadinya. Sedangkan yang satu lagi menganggap bahwa harusnya bebas gitu. Semua orang boleh mengajar. Cuman semua orang boleh mengajar ada kelemahan. Pengajarannya jadi bercabang-cabang. Kelebihan dari magisterium, mereka menunggu komando. Jadi kalau dari atas bilang A, ke bawah A. Kita bisa lihat orang Katolik ya, setiap ada kejadian teman-teman. Ada kejadian, mereka nggak pernah angkat suara atau bicara sebelum dari gereja yang ngomong. Nggak boleh. Ada kejadian misalnya, pengeboman di katedral. Kalian tanya pendapat mereka. Mereka nggak akan ngomong. Mereka akan bilang kami tunggu arahan. Jadi mereka adalah umat yang patuh. Kalau kita lihat ya, Katolik itu kenapa lebih patuh, lebih damai, lebih nggak pernah kita temukan yang aneh-aneh. Bahkan bisa dibilang penghujat-penghujat, Polycarpus itu belum ada yang dari Katolik. Dan kita doakan tetap seperti itu. Ya, tetap seperti itu. Jangan ada muncul Polycarpus dari Katolik. Tapi Polycarpus memang dari sebelah satu lagi ya. Semua dari sebelah, entah kenapa. Kalau di Katolik, mereka tunggu arahan. Mereka umat yang patuh. Ini berbeda dengan Protestan. Kalau Protestan, karena setiap orang boleh mengajar, ya setiap orang, siapapun, mau kamu tukang sapu, mau kamu tukang beca, mau kamu pengusaha kaya raya, mau kamu direktur sekalipun, mau kamu presiden, nggak apa-apa, kamu boleh mengajar. Boleh. Itulah menurut Romo Patres Allegro, mereka ini paus-paus sendiri, paus MIM, paus Deki Ngadas. Ya, mereka semua paus dari denominasi pengajaran mereka sendiri. Wadonat, dia paus dari ajaran dia yang menyatakan Yudas masuk surga. Dia adalah pausnya, dia adalah pemimpin tertinggi ya di ajaran itu, karena ajaran itu dia yang buat kan. Ajaran itu dia yang buat, nanti paus berikutnya dia yang tentukan. Muridnya, murid dari pengajaran Yudas masuk surga. Jadi mata rantainya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, ya kalian lihat bahwa memang sejarah mencatat banyak kebejatan yang dilakukan oleh Katolik Roma. Dan setahu saya Katolik juga mengakui itu. Ya, Katolik terbuka untuk hal itu dan mengakui bahwa mereka bersalah. Bahkan sudah banyak sekali kompensasi yang dikeluarkan oleh Katolik Roma atas kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan di masa lampau. Contoh baru-baru ini, orang-orang suku pribumi dari Kanada itu juga dibayar. Ya, karena penemuan tulang-tulang dari anak-anak yang pernah dibantai oleh mereka. Terus juga kejadian
di daerah-daerah lain, di Prancis pernah ditemukan juga, di semua belahan bumi pernah ditemukan. Dan mereka mengakui kesalahan itu. Nah, ini agak mending ya. Ini satu hal yang harus kita ini juga ya, tiru teman-teman. Ya, mungkin pemerintah kita juga wajib meniru ini. Mengakui kesalahan dari pemerintahan sebelumnya. Kita contoh nih. Ini agak nyambung teman-teman ya, tapi harus saya sampaikan. Contoh nih ya, setiap tahun kita selalu mendengar korban-korban dari 98, ya, anak-anak Trisakti zaman dulu yang jadi korban, terus kampus-kampus yang lain, itu selalu meminta keadilan setiap tahunnya. Sebenarnya pemerintah tinggal minta maaf, ya, terus juga memberikan kompensasi, selesai gitu. Cuman kadang-kadang saya juga bingung, kenapa nggak ada permintaan maafnya gitu. Walaupun bukan kamu yang lakuin, ya, memang bukan kita pelakunya, tapi pendahulu kita. Tapi itu pernah terjadi. Betul tidak? Sama kayak Jepang sekarang. Jepang itu sering sekali dituntut oleh korban-korban dari penjajahan dia. Dan mereka harus minta maaf. Ya, Jepang tuh selalu minta maaf juga. Belanda juga sama, beberapa kali kan dituntut oleh rakyat Indonesia. Minta maaf. Nah, kalau Protestan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena saya belum menemukan ada orang-orang dari sebelah yang mewakili, misalnya contoh nih, Paul Jang, Saipudin, Rudi Simamora, ya, Gracia Pelo, dan sebagainya, yang melakukan penghujatan begitu besar, dan sudah jelas salah, tapi belum ada yang mengeluarkan statement meminta maaf. Mewakili mereka meminta maaf, nggak ada. Bahkan mereka sendiri juga nggak pernah minta maaf ya. Kalau Saipudin jangan diharap. Ya, kalau Saipudin apa kita harap? Nggak mungkin dia minta maaf. Nah, tapi minimal kita menunggu ada yang berani speak up. Nah, ini beda dengan Katolik. Ya, terlepas dari banyak juga masalah di Katolik kan begitu, seperti yang dijabarkan oleh pendeta MEM. Nah, jadi kembali ke kalian, kalau kita cuma menampilkan dan membantu pendeta MEM, jarang-jarang saya bantu dia karena ini datanya memang data benar. Ya, data yang dia sampaikan ini kan artikel yang benar, hasil yang benar. Kalau selama ini kan yang dia sampaikan ngaco. Kalau ngaco ya nggak kita bantu sampaikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.